Halo, halo semuanya. Apa kabarnya? Baik kan? Pastilah baik. Karena kalian adalah penontonku yang setia. Oke, nah kali ini aku akan bahas tentang daur ulang komunitas. Ada yang udah kenal sama aku? Kalau ada, coba komen di kolom komentar. Kalau belum pun, coba komen di kolom komentar. Perkenalkan, nama saya Damaris Putra. Kali ini saya akan membahas tentang daur ulang di komunitas. Ya, adapun pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama itu pengertian daur ulang, kedua itu dampak positif bagi lingkungan, ketiga itu contoh daur ulang, keempat itu langkah-langkah partisipasi dalam program daur ulang. Nah, kita kembali ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian daur ulang. Ada sebagian yang sudah tahu apa itu daur ulang dan apa saja sih manfaatnya, apa saja sih dampaknya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Pasti kalian pernah membuat bahan bahan bekas kan? Contohnya itu kayak kertas, contohnya itu kayak botol atau kaca atau apapun. Pasti kalian pernah. Pasti, aku jamin pasti pernah. Di SD aja dulu, kalau kita di SD kan pernah guru memberikan tugas itu buat anak-anak, tugas dari botol menjadi apa ya, dibilang keranjang, atau dari botol menjadi tempat minum, atau dari botol menjadi tempat pulpen. Banyak, pasti guru pun sudah menerapkan daur ulang di sekolah. Nah, itulah artinya daur ulang. Proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan aja itu ya banyak. Oke, oke. Pembahasan kita selanjutnya itu yang pertama, kedua, yang ketiga itu adapun pengertian dari mengurangi pencemaran yaitu perubahan besar pada keadaan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Di sini kalian bisa berbagai hal. Contohnya itu bisa membersihkan lingkungan kalian, mengambil sampah-sampah yang kotor, ataupun kalian bisa membuang sampah itu, ataupun kalian bisa membakar sampah itu. Yang penting lingkungan kalian itu tidak tercemar atau tidak berantakan. Nah, kedua, mengurangi polusi. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya itu pencemaran udara oleh suatu sumber polutan tidak hanya berpengaruh terhadap daerah terdekat saja, namun juga dapat menyebar ke daerah lain akibat pengaruh cuaca dan angin. Tadi kalian sudah melakukan dampak positifnya, yaitu kalian tadi nyapu, membakar, atau kalian membuat membuat apa ya, membuat suatu daur ulang. Itu akan berpengaruh pada lingkungan yang lain karena lingkungan A dengan lingkungan B itu berbeda. Ya, misalnya lingkungan A itu kotor, bau, berserat, maka berpengaruh ke lingkungan B. Kenapa? Karena cuaca dan angin itu bisa membawa kondisi di lingkungan A. Ternyata di bau di lingkungan A, di lingkungan B pun pasti bau. Ataupun di lingkungan A kotor, pasti pun di lingkungan B. Nah, itulah polusi udara. Bahkan seluruh daerah pun bisa merasakan, atau seluruh daerah pun ada polusi, ya. Oke, yang ketiga, memaksimalkan penghematan energi. Nah, dalam memaksimalkan penghematan energi ini, pengertiannya melakukan daur ulang sampah bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan yang menyebabkan pemanasan global. Nah, sesuai dengan topik kita yaitu daur ulang, kalian bisa membuat
daur ulang sampah itu melakukan daur ulang sampah yang kalian dapat. Contohnya kan kalian dapat barang bekas kayu, kalian bisa jadikan tempat duduk atau bangku, meja ataupun yang lain, ataupun kaca yang kalian dapat bisa kalian jadikan minum, bukan tempat tempat apa ya, di vas bunga. Nah, itu lebih cocok kan, ataupun yang lain-lain. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan penghasilan. Ada poin keempat, dorong ekonomi lingkungan. Sudah kalian membuat daur ulang, maka kalian akan menghasilkan. Hasilnya yang kalian buat itu bisa menjadikan duit, cuan, guys. Bahasa gaulnya sekarang cuan. Jadi kalian bisa menghasilkan cuan dari apa yang kalian buat. Oke. Adapun contoh dari daur ulang ini kan bisa kalian lihatlah itu, dan bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Kalau kalian yang identifikasi dan analisis kebutuhan, yang kedua itu pengembangan manfaat, yang ketiga itu kampanye penyuluhan di komunitas, yang keempat yang pertama itu identifikasi dan analisis kebutuhan. Nah, di sini kita survei ke lokasi kegiatan dulu. Setelah itu kita melakukan perencanaan kegiatan yang meliputi jenis dan jadwal kegiatan, pemilihan dan penentuan media dan materi setiap kegiatan, dan penanggung jawab pelaksanaan setiap. Nah, orang ataupun kita sendiri, kita bisa melakukan survei terlebih dahulu, guys. Kita membuatlah perencanaan, apakah kita cocok melakukan pengembangan komunitas di komunitas daur ulang di daerah tersebut. Nah, dari situ kita lihat bagaimana lingkungannya, berapa masyarakat, lalu kita buatlah perencanaan sesudah yang seperti ada di penjelasan ini. Jadi, cobalah survei dulu. Tahap kedua tuh pengembangan materi edukasi. Nah, di mana materi edukasi yang dibuat oleh tim pengabdi berupa materi presentasi dan video dari YouTube tentang pengelolaan sampah dan hasilan dalam sampah. Nah, kalian bisa menampilkan video itu. Kalau kalian terlebih dahulu membuat materi dulu, ya kan, pengenalan akan apa sih pengertian daur ulang, bagaimana kita kegunaan atau manfaat dari daur ulang, itu bisa kalian sampaikan di materi presentasi kalian. Lalu kalian juga kampanye penyuluhan atau sosialisasi penggunaan sampah. Dalam metode kampanye yang dilakukan berupa presentasi, diskusi interaktif, dan demonstrasi langsung mengenai pemilihan dan sampah. Nah, ini bisa kalian lakukan secara offline, guys, buka secara online. Jadi kalian bisa langsung turun terjun sesudah kalian memberikan presentasi, langsung berikan diskusi kelompok atau buat suatu pertanyaan, mereka menjawab dan mereka pun memberikan pertanyaan, tim bisa nah, itu bisa kalian lakukan pada saat kalian akan komunitas tersebut. Oke, lanjut. Yang keempat itu evaluasi dan monitor. Evaluasi itu berupa kuesioner tentang pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah berdasarkan materi kampanye yang telah dilakukan. Kedua, monitoring dilakukan terhadap praktik pengolahan sampah masyarakat. Nah, ini untuk generasi muda. Oke, sekian dari penjabaran saya. Terima kasih, sampai jumpa.